Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah. Kali ini batik bernuansa merah gitu ya. Artinya ini adalah pastinya berita yang hot. Apa itu berita hotnya? Yaitu mengenai robot trading DNA Pro. Oke? Nah, kita lihat dulu nih ya, 3 minggu yang lalu saya upload konten saya ini yang bertutur mengenai ringannya tuntutan para terdakwa DNA Pro. Ya, malah lebih ringan dari tuntutan Indra Kents yang skalanya lebih kecil daripada robot trading DNA Pro. Ya, kemudian saya mempertanyakan di situ, nasib uang korban bagaimana ini? Lah, ini tuntutannya lebih ringan daripada Indra Kents, ya kan? Jadi nasib uang para korban ujung-ujungnya gimana? Jangan seperti kayak Doni Salmanan gitu ya, yang dikembalikan ke pelaku. Waduh, aneh kan? Oke. Nah, kemudian Detik Finance juga mengulas bahwa nasabah yang dirugikan 20M yang mengadu lah, total sih lebih lah. Makin kecewa. Kenapa? Itu tadi tuntutannya lebih ringan dibanding Indra Kents binomo yang ece-ece ya. Saya nggak bisa bilang ece-ece juga ya. Intinya kalau di-compare dengan DNA Pro yang skalanya jauh lebih besar, ringan banget. Anda nontonlah video saya di situ ya. Detik juga ini mengutarakan ya sama seperti yang saya menjadi concern saya ya. Dalam hal ini katanya ya, yang paling tinggi yang dituntut itu pun cuma Daniel Abe dan Denny Tumaidi ya, berupa tahanan ya nggak sampai 5 tahun. Nah, ini nggak tahu ini salah berita atau apa, dia bilang 3, setahu saya ada 4 ya, tapi oke lah, kita dari Detik ini dia bilang 3 tahun. Dipotong masa tahanan yang sudah dilalui. Masa tahanan yang sudah dilalui itu mungkin sudah 10 bulan. Jadi kalau benar tuntutannya 3 tahun, dipotong 10 bulan, cuman 2 tahun lebih. Belum nanti ada remisi, potongan tahanan dan segala macam. Sebentar aja bebas ini ya. Memang mereka juga didenda miliaran, yang mana kalau denda itu tidak dibayar, mereka akan ditambahkan hukuman sesuai pasal yang berlaku ya, bisa setahun, bisa berapa ya. Jadi oleh karena itu, kuasa hukum dari sekitar 300 korban penipuan DNA Pro ini, yaitu Wardaniman Larosa, dia kecewa mengenai tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk para terdakwa. Dinilainya itu tidak sebanding dengan kerugian korban. Ruginya banyak gitu ya. Jadi kuasa hukum ini menyayangkan tuntutan yang ringan ini ya dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Ya, khususnya bagi para kliennya ya. Ya, kliennya ada dikatakan 300 yang diwakili oleh Wardaniman ya. Kerugian sekitar 20 miliar. Dia berharap seharusnya para terdakwa itu dituntut 20 tahun penjara dan denda 10 miliar biar kapok gitu, bukan cuma sekedar 3 tahun gitu ya. Oleh karena itu mereka berharap majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, nggak seringan tuntutan jaksa penuntut umum. Boleh sih ya. Nah, menariknya kemudian Republika juga mengulas mengenai kasus DNA Pro. Hakim diminta ya tentu dalam tuntutannya gitu ya, jaksa juga mengajukan hal itu untuk memutuskan aset sitaan DNA Pro tidak dirampas untuk negara, apalagi dikembalikan kepada para korban. Itu permintaan di dalam tuntutan itu ya. Jadi di sini ya, ya tadi kuasa hukum member DNA Pro dari paguyuban yang lain, paguyuban 007 yaitu Yasmin Muntas bilang bahwa dalam perkara binomo saja Indra Kents diputuskan bahwa barang bukti itu disita, dirampas untuk negara, dan dia tidak mau hal ini terulang gitu ya.
Dia minta hakim memutuskan untuk diberikan ke korban. Kalau Indra Kents kan dirampas untuk negara. Doni Salmanan dirampas dikembalikan ke pelaku, kan lucu ya. Nah ini mereka minta supaya dikembalikan ke korban, ya. Jadi di sini katanya, ya dia berkilah lah kalau DNA Pro kan bukan perjudian, ini kan trading. Jadi harusnya ini maksudnya negara kan tidak dirugikan, kami yang dirugikan, maksudnya para korban, ya. Jadi oleh karena itu harus dikembalikan ke korban, ya. Itu harapan dari kuasa hukum dari Paguyuban 007. Oh, ada 007 nih ya. Kemudian dikatakan juga hakim diharapkan memiliki hati nurani dan empati terhadap para member yang posisinya sudah amat terpuruk, katanya ya. Dia juga bilang kan anggota DPR juga sudah tahu, seharusnya anggota DPR juga harusnya bersuara nih dan memihak kepada para member. Dan dia minta media juga turut menyuarakan keadilan untuk para member robot trading DNA. Iya sih, kasihan juga ya, tapi tetap saja tuh ada tuh di beberapa grup saya lihat korban DNA Pro masing mengharap DNA Pro itu dinyatakan legal dan boleh beroperasi lagi. Lucu ya, udah duitnya dihilang, sudah Daniel Abe ngaku bahwa itu. Daniel Abe ngaku kan ini ponzi, awalnya bagus, cuman terakhir ya kita bikin ponzi. Nah, lihatlah konten saya. Daniel Abe udah ngaku, malah mereka mengharapkan dianggap DNA Pro trading betulan. Aduh, susah gitu kalau bebek bingung ya. Nah, ini dia berita kira-kira seminggu yang lalu. Ya, sudah dijatuhkan putusannya. Yaitu, nah ini gembira. Akhirnya yang diminta oleh para kuasa hukum dan juga dalam tuntutan jaksa penuntut umum dikabulkan. Nah, ini tepuk tangan dulu dong. Jadi uang korban robot trading itu dikembalikan. 4 orang tadi, Daniel Abe dan lain-lainnya itu mendekap di penjara. Nah, di sini dikatakan bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Bandung ya sudah diputuskan, ya tadi Jainul Arifin menerangkan bahwa sempat terjadi drama ya karena JPU terlambat menghadirkan para terdakwa dan pengunjung sempat ditegur karena gaduh katanya ya maklumlah pada kesel gitu kan. Nah tapi katanya meskipun demikian dia senang lah ya bahwa uang itu dikembalikan ke korban meskipun keputusannya tetap ringan. Walau di sini yang Daniel Abe mungkin yang tadi kan tuntutan 3 tahun dijatuhkan 4 tahun ya. Denda 2 miliar jika tidak dibayar diganti dengan 1 tahun lagi penjara ya. Ya 1 tahun lebih tinggi ya kalau benar 4 tahun gitu ya. Sementara terdakwa yang lain seperti Rudi Kusuma, Jerry Gunandar, Russell, Joshua Trisutrisno juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan skema piramida dan membantu melakukan pencucian uang dengan amat kotor lah gitu ya. Sehingga keputusannya kurungan 3 tahun penjara, dendanya 1,5 miliar. Subsidiar 6 bulan. Jadi kalau dia enggak bayar denda yang 1,5 miliar, ditambahin hukuman penjaranya 6 bulan. Nah lu cari dah tuh ya 1,5 miliar. Oh masih nggak ada lah duitnya. Kemudian terdakwa yang lain seperti Stefanus Richard yang sering disebut Koko Stephen gitu ya. Yang juga pernah menggalang para bebek tunggu gitu ya untuk membuli saya. Dia sawer gitu ya untuk bully saya. Ya siapa lagi? Robi Setiadi, Andre Martinus Supit, dan Frankie Nurdian juga divonis terbukti bersalah dan juga membantu skema piramida ini ya dan membantu melakukan pencucian uang, tapi cuma dihukum 2 tahun, dendanya cuma 1 miliar, subsidiarnya cuma 6 bulan. Ringan deh pokoknya, ringan. Memang benar ya uang korbannya itu dikembalikan. Katanya di sini uang sitaan total 344 miliar. Nah ini menarik nih ya. Tadi yang saya tahu dari paguyuban pertama yang 300-an lebih totalnya ada 20 miliar. Yang dari paguyuban 007 saya nggak tahu berapa. Nah ini tinggal kita hitung aja nanti. Dari uang sitaan yang 344 miliar yang untuk membayar 300 lebih korban yang diwakili oleh paguyuban pertama yang saya sebut tadi yang cuma 20 miliar. Pasti harusnya
bisa dong dibayar full karena yang disita uangnya 344 miliar. Tapi yang paguyupan 007 nggak disebut berapa. Dan ada lagi paguyupan lain yang sepertinya tidak disebutkan di sini. Pertanyaannya adalah, kalau ternyata uang sitanya itu lebih kecil dari total kerugian orang yang sudah menggugat melalui paguyupan, ya pastinya dibagi proporsional, jadi nggak dapat 100%. Tetapi kalau orang yang menggugat, yang tidak menggugat, yang masih mengharapkan DNA Pro beroperasi karena dianggap ini legal, ya lu gigit jari dah. Karena lu nggak nuntut kan, lu anggap ini legal, ya udah. Nah, yang menuntut, yang melalui paguyupan A, paguyupan B, paguyupan 007, paguyupan apa lagi gitu ya, tinggal nanti dilihat total kerugian berapa. Kalau total kerugian mereka di bawah 344 miliar, ya kemungkinan mereka dapat 100%. Ya memang akan jadi pertanyaan, nah sisanya kemana Pak? Nah itu nggak tahu saya ya, karena ini presiden yang pertama. Tapi kalau ternyata kerugian para korban kalau dikumpulkan yang tergabung paguyupan A, B, C, 001, 27 lah, saya nggak tahu berapa, ternyata lebih besar dari aset yang disita, ya proporsional ya. Jadi ngerti ya, jadi masing panjang nih, masing menunggu. Dan aturannya untuk mendapatkan uang kembali kan belum disebutkan tata caranya gimana ya. Ya nanti para kuasa hukum dari paguyupan masing-masing lah yang ngurus gitu ya. Katanya pembacaan putusan ini dilakukan oleh 3 orang majelis hakim secara bergantian karena panjang ya putusannya gitu ya. Jadi katanya sidang dimulai dari jam 1.30 siang, berakhir pada jam 18.20. Kira-kira hampir 5 jam. Ini lumayan loh ya, sidang 5 jam. Tapi ya meskipun tuntutan penjaranya lebih ringan dari Indra Kents, tapi setidaknya uang itu kembali. Seharusnya penjaranya lebih lama dari Indra Kents dan uang tetap kembali. Ya, tapi hakim sudah memutuskan. Nah, tinggal sekarang si para korban ini, bukan para korban, para terdakwa maksud saya, dia mengajukan banding nggak? Nah, takutnya dia mengajukan banding, minta uang sitaan dikembalikan ke mereka. Lah kan lucu. Ya, kita lihat saja, kita tunggu. Karena ini masih belum final, karena mereka masih punya hak untuk mengajukan banding. Bahkan bukan banding sih, karena ini sudah keputusan. Ini saya lupa, ini keputusan, sebentar ya, saya lihat ya. Ini sepertinya masih keputusan pengadilan negeri. Ya, pengadilan negeri. Artinya, karena ini keputusan pengadilan negeri, masih bisa dibanding ke pengadilan tinggi. Kalau para terdakwa ini naik banding dan minta aset itu disita tapi dikembalikan ke mereka, takutnya dikabulkan sama pengadilan tinggi. Tapi mudah-mudahan tidak. Kalau itu terjadi, ya para korban mau nggak mau harus melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Oke? Tapi setidaknya ini good news ya buat para korban DNA Pro. Itu saja deh ya. Saya juga turut bergembira gitu ya. Semoga prosesnya nggak lama, uangnya kembali. Oke? Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.